Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma, walladzi qala subhanahu wa ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fid dunya wal ukhra wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati dan yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang selalu mencurahkan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wasittun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-68 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma yus'al wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dzakiran li kulli ma alim fastadilla bihi ala wujudi jahlih. Yang artinya, barang siapa yang kamu lihat akan dia menjawab dari tiap-tiap yang ditanyakan dan mengibaratkan dari tiap-tiap yang dia saksikan dan menyebut bagi tiap-tiap yang dia ketahui, maka jadikanlah itu dalil atas adanya kebodohan orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, apabila kita melihat seseorang yang mana orang itu selalu menjawab apabila ditanya, orang itu selalu mengibaratkan, mengutarakan apa yang dia saksikan, dan orang itu selalu menyebutkan bagi tiap-tiap ilmu pengetahuannya, maka jadikanlah itu bukti atas kebodohan orang tersebut. Jadi artinya, orang ini bila ditakuni jawab, ditakuni menjawab, ditanya menjawab, selalu dijawab, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini bukti kebodohan itu orang. Atau ada orang yang selalu mengutarakan apa yang pernah dia saksikan. Apa yang ia saksikan, kisahkan. Apa yang disaksikan, kisahkan. Itu bukti kebodohan orang tersebut. Atau juga
orang ini selalu menyebutkan ilmu pengetahuannya. Ada ilmu ajarkan, ada ilmu ajarkan, ada ilmu ajarkan, maka ini bukti kebodohan orang tersebut. Para muhibbin rahimakumullah. Amma wajhu jahlihi fi kaunihi mujiban an kulli masu'il. An kulli masu'il fa innal ijabata an kulli su'al yaqtadil ihatata bil ma'lumat wa dzalika muhalun li ghairillahi ta'ala. Faqad qala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kenapa orang yang selalu menjawab pertanyaan? Orang ini bila ada soal dijawab, ada soal dijawab. Kenapa orang ini dikatakan jahil? Karena menjawab setiap pertanyaan itu menuntut akan meliputi dengan yang diketahui. Sedangkan meliputi dengan yang diketahui itu mustahil bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, tidaklah diberi kamu dari ilmu melainkan sedikit. Nah, pertama itu alasannya kenapa orang yang selalu menjawab soal dikatakan jahil. Alasan pertama adalah karena itu menuntut akan meliputi seluruh yang diketahui. Itu mustahil bagi seorang manusia. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meliputi dengan segala sesuatu. Wali anna sa'ila qad yakunu muta'annitan la yastahiqqu jawabah. Dan terkadang pula bahwasanya orang yang bertanya ini kadang-kadang orang yang ingkar, yang kada perlu dijawab, kada perlu dijawab. Kadang-kadang orang yang bertanya ini orangnya muta'annita, mungkir, hanya hendak bikin masalah. Nah, jadi kita dituntut untuk merenungi sebelum menjawab itu, apakah orang yang bertanya ini mungkir atau kada. Misalnya kita tahu orang ini sudah dikenal orang nang anti lawan maulid. Ini orang ini sudah dikenal maulid itu badakannya bid'ah nang sesat, maulid itu hukumnya haram jarnya. Ke situ kemari ini sudah orang kayak itu. Nah, lalu orang ini datang betakun lawan kita, ngapa yuk hukumnya maulid itu? Kada perlu dijawab. Ini kada maasi juan jawaban kita. Nah, kita jawab jadi masalah, jadi keributan. Karena ini orang yang sudah punya pemahaman maulid itu bid'ah nang sesat. Kada perlu ditanggapi. Orang yang sudah punya pemahaman bahwa talqin itu bid'ah, mahaul bid'ah nang sesat, datang lawan kita bertakun, kenapa hukumnya menalkinakan orang mati ini tuh? Kenapa hukumnya membacakan Yasin di kubur itu? Sedangkan ini orang-orang yang anti dengan itu. Nah, ini bertakun lawan kita bukan untuk mencari pengetahuan kada, tapi hanya mengingkari. Nah, muta'annita. Nah, kalau orang-orang seperti ini datang kepada kita bertanya, bertakun, kada perlu ditanggapi, karena ini kada berhak untuk dijawab. Kada perlu dijawab. Nah, hendak menjawab juga jawab dengan la adri jawabannya. Apa jarnya hukumnya maulid tuh la adri? Apa artinya aku kada tahu?
bukan kada tahu hukumnya, kada tahu ikan ini pintar kah kada kah. Nah itu maksudnya la adri. Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau didatangi seseorang, orang itu bertanya kepada Imam Malik 32 masalah, 32 soal ditakunakan lawan Imam Malik. Sidin jawab 3, sisanya 29 Sidin jawab dengan la adri. Kok kada tahu, kok kada tahu, iya kok kada tahu, aku kada tahu. 29 soal dijawab dengan tidak tahu. Hanya 3 Sidin jawab. Ini bukti orang alim, bukti orang yang arif, kada selalu menjawab apa yang ditanyakan orang itu. Wa qad takunul mas'alatu allati sa'ala anha la taliqu bihi li'annahu la yafhamuha. Dan terkadang pula masalah yang ditanyakannya itu tidak patut dengan dia. Nah, tidak patut dengan dia karena dia kada mengerti masalah itu. Ini kalau dijawabnya kada mengerti juga jawabannya. Kalau dijawabnya kada mengerti, nah kada perlu dijawab. Nah jadi apabila kita menjawab selalu pertanyaan orang, itu bukti bahwa kita jahil. Jadi soal-soal orang, pertanyaan-pertanyaan orang itu dipilih-pilih. Misalnya orang bertanya 5 soal, ini yang patut dijawab sekian, yang patut kada dijawab sekian. Atau ada orang yang bertanya kepada kita, ada orang yang bertakun lawan kita, oh ini orangnya kada mengerti juga, mau dijelaskan, kada usah dijawab, kada perlu dijawab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatazlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatazlimuhum. Ujar Nabi kita, artinya jangan kau berikan ilmu itu kepada yang bukan ahlinya, maka engkau menzalim kepada ilmu itu. Dan jangan kamu tegah ilmu kepada orang yang memang ahlinya, maka engkau kalau tidak memberikan ilmu kepada ahlinya, maka engkau menzalim kepada mereka itu. Jadi kada sembarang kita disuruh mengajarkan ilmu, kada sembarang kita disuruh menjawab pertanyaan hukum, pertanyaan masalah. Kita pandang juga orang yang bertanya ini, apakah memang dia pantas, apakah memang dia patut untuk mengetahui itu atau belum patut. Nah, bila belum patut kada perlu dijawab, bila belum patut kada perlu diajari. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yuhadditsu qauman bi haditsin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Ujar Nabi lagi, tidak ada seseorang yang menceritakan, mengajarkan kepada satu kaum, kepada satu umat dengan satu hadis, satu ilmu yang tidak sampai kepada ilmu itu akal mereka, melainkan itu menjadi fitnah atas sebagian mereka. Ujar Nabi, jangan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum sampai akal mereka kepada ilmu itu. Kalau kau ajarkan kepada mereka, itu akan menjadi fitnah, akan menjadi fitnah. Ilmunya baik, ilmunya kada salah,
Nang salah itu nang mengajarkan lawan nang dilajari. Makanya kita ada terjadi orang-orang nang kada besembayangan lagi mbah mengaji ilmu itu. Kenapa sebabnya? Ilmu itu bagus sebenarnya, cuma yang mengajar ini kada mengerti, nang dilajari kada paham. Ilmu yang begitu tinggi, ilmu yang begitu mulia, yang mestinya menambah semangat ibadah kepada Allah, sebaliknya kada sembahyang lagi. Orang yang sembahyang bahkan dipadahakannya kada sampai. Kan sudah terbalik tuh. Orang yang sembahyang macam Nabi sembahyang, sahabat sembahyang, tuh padahakannya kada sampai ajarnya. Inya lawan gurunya itu nang sampai, nang ada bersembahyangan lagi. Orang Jumatnya mau unjun di muka rumah. Padahal dahulu orang ini kaum di masjid, kaum. Begitu mengaji ilmu, ya dia macam itu. Pada ilmunya itu bujur, cuma akalnya ini belum sampai menerima. Nang mengajari sama, terjadilah fitnah tadi. Terjadi fitnah. Kayak ubat juga, ubat tuh samuaan, ubat tuh baik, tapi asal dokter nang memberi ini orangnya bujur-bujur dokter sesuai dosisnya kepada nang diberi. Orang salismaan 5 kali mingsagrip 4 biji, padahal ini orangnya sebiji cukup, diunjuki 4 biji, apa padahal lama kada berdaya lagi. Nah sama orang nang kada cukup akal diberi ilmu-ilmu nang garaib ngarannya, ilmu-ilmu nang ganjil, ilmu-ilmu yang mahal diberikan kepadanya lemah. Akhirnya kada ada gairah lagi ibadah, kada ada gairah lagi baca Quran, karena ketinggian dosis ilmunya, ketinggian dosis ilmunya. Jadi jangan disalahkan obatnya, obatnya obat baik, cuman dokter nang memberi ini keliru, nang menerima pun hakun. Wa qala Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu la tamna'ul ilma ahlah fata'thamu wa la tuhadditsu ghaira ahli fata'thamu. Jangan kamu cegah ilmu itu kepada orang yang berhak, maka engkau berdosa. Nah, orang ini memang berhak, orang ini akalnya sudah cukup, kada kita beri ilmu, kita berdosa. Dan jangan kamu berikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, kamu pun berdosa juga. Nah jadi kada kawa setiap pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Ada di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hal-hal yang baik kada tahu pada tahu bagi sebagian golongan manusia. Baik kada tahu pada tahu. Nah karena bila tahu inya akalnya kada cukup, ilmunya bahan-bahannya kada cukup, lalu jadi fitnah kepada dirinya. Padahal semua ilmu-ilmu agama itu, baik ilmu rendah, ilmu sedang, ilmu tinggi, semuaan ilmu itu intinya adalah menggairahkan seseorang dengan Allah melalui ibadah-ibadah jasmani dan ibadah-ibadah ruhani. Kalau ada ilmu yang membuat kita lemah semangat beribadah, itu ilmu yang salah pemahamannya. Ini ilmu bukan ilmu kita. Kita bisa baca buku, tonton baca buku asak jadi kulir sembahyang, jadi kulir menuntut ilmu. Nah berarti kita ini belum cukup akal kita untuk mempaham ilmu itu. Karena setiap ilmu itu intinya adalah mendorong semangat, menambah gairah, mendekatkan diri kepada Allah, baik jasmani atau rohani kita.
rohani lawan jasmani itu mesti sama, kada mau berpisah, terpisah mati. Sama aja ilmu syariat, ilmu hakikat itu kada mau terpisah, kada mau terpisah. Kalau hendak bujur, syariat hakikat itu mesti digabung kedua-duanya. Syariat dilakukan oleh Nabi, hakikat pun dilakukan oleh Nabi. Nah, kedua-duanya mesti seimbang dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi mu'abbiran an kulli ma syahid minal karamat wa ma wasala ilaihi minal maqamat lianna hadhihi al-umura azwaqun batiniyah wa asrarun rabbaniyah la yafhamuha illa arbabuha wa ahluha fata'biruha lil umum takhfifun biqadariha wa naqsun fil ikhlas wa tamkinun lidukhulir riya fahalaka ma'al halikin. Kenapa orang yang selalu mengutarakan apa yang dia saksikan, orang yang mengutarakan apa yang dia saksikan itu dikatakan jahil? Karena apa yang dia saksikan daripada karamat-karamat itu adalah merupakan rasa-rasa batiniah, rahasia-rahasia ketuhanan yang kada dimengerti oleh orang yang belum sampai ke sana. Menakbirkan, mengutarakan itu bagi orang umum itu merendahkan nilainya, mengurangi pada ikhlas dan memungkinkan masuknya riya, maka dia akan binasa beserta orang binasa. Umpamanya kita beribadah, sembahyang. Nah, sewaktu sembahyang itu kita diberi Allah kemanisan, kelezatan. Nah, ini azwaq batiniyah, rasa batin. Dan ini rahasia Tuhan. Kita beribadah ada lezat, ada nikmat. Nah, ini jangan dikisahkan kepada orang umum. Jangan dikisahkan kepada orang umum. Orang umum itu kada mengerti itunya. Orang umum itu kada mengerti kelezatan ibadah itu, kada mengerti. Dan inya kada paham kayak apa ibadah itu nyaman. Kada perlu diceritakan kepada orang umum. Menceritakan itu kepada orang umum, satu, merendahkan nilainya. Yang kedua, mengurangi keikhlasan. Yang ketiga, bisa jadi riya. Bisa jadi riya. Di waktu kita asik baca salawat dengan khusyuk, dengan adab yang bagus, baca salawat. Lalu guring bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini azwaq batiniyah, ini rahasia ketuhanan. Ini karamat. Kada perlu diutarakan itu kepada orang-orang, kada perlu. Dapat Lailatul Qadar, kada perlu dikisahkan. Ini karamat. Kita kisahkan, kita bertamu Rasulullah, kita bertamu ini kepada orang-orang yang bukan berhak mengetahui itu. Nah, itu menurunkan nilainya. Lain kita lawan guru kita. Nah, guru ulun ini bila mengamalkan ini asa ada kelezatan umpamanya. Nah, pendapat pian kayak guru itu nanti lawan guru menceritakan itu ada jadi masalah. Atau kita ada hal-hal apa yang kita temui dalam ibadah kita, ada keistimewaan yang kita temui dalam menjalankan perintah Allah, kita ceritakan kepada guru kada jadi soal. Tapi kalau kita ceritakan kepada umum, nah ini yang bahaya, ini yang menunjukkan kebodohannya. Wa amma wajhu jahlihi fi kaunihi dzakiran likulli ma'alim minal haqa'iq wal ulum wal ma'arif bi annahu jahila bi qadariha wastakhabba sya'naha falau kanat indahu rafi'atan azizah ma abshaha li ghairi ahliha.
Adapun orang yang selalu menyebutkan tiap-tiap ilmu yang diberikan Allah kepadanya disebut jahil, bodoh. Ini dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan, dapat ilmu kisahkan. Ini orang bodoh. Kenapa bodohnya? Karena dikatakan bodoh, inya kada tahu nilainya ilmu ma'rifat itu. Ilmu ma'rifat itu sangat tinggi nilainya, dan jangan dikisahkan, jangan diungkap, dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk mengetahuinya. Nah, orang umpamanya contohnya berjual permata, berjual batu, cincin. Nah, ini ada berisi yakut nang harga 1 juta ada berisi yakut nang harga 500.000 ada berisi yakut nang harga 100.000 ada berisi yakut nang harga 100 juta banyak berisi batu. Datang orang, orang ini orang miskin, orang kada berharta, datang kepada ampun batu nih, aku hendak aja bawa tas yakut adalah berisi ikam, aku hendak jauh memakai yakut, ujar nang orang miskin nih. Nah, kita ini banyak berisi yakut mulai nang 100.000 sampai 100 juta harganya. Nang mana nang kita tampayakan lawan si miskin nih yakut nih, nang mana kita tampayakan nang harga 100.000 kah kita tampayakan atau nang 100 juta kah ditampayakan. Nah, kalau pedagang ini pintar, kada mau menampayakan nang 100 juta, kada bakal nukar inya, kada bakal nukar, kada kawan nukar. Nah, ini berhubung ini orang miskin, nah ada yakut, nah ini bagus, berapa 100.000 harganya, nah bisa berjadian itu, karena akalnya 100.000, akal orang hanya seitu. Nah, demikianlah ilmu artinya. Ilmu kayak itu. Ada ilmu nang gana-gana, ada ilmu nang sedang-sedang, ada ilmu yang disebut gara ibul ilim, ilmu nang ganjil, ilmu nang mahal. Nah, ilmu nang mahal ini hanya bisa dikisahkan, diajarkan kepada orang-orang nang punya harta. Artinya punya harta, punya akal, punya akal. An-nasu salasatu aqsam, awamun wasalik wa arif. Manusia itu ada 3 golongan. Ada disebut orang awam, ada disebut orang salikin, ada disebut orang arifin. Nah, orang awam orang kebanyakan manusia. Salik orang yang sudah mulai menata hidup di jalan Allah. Arif orang yang sudah sampai ke tujuannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummi khatiban nas ala qadri uqulihim. Ujar Nabi, kami disuruh menghitab manusia, menceramahi manusia, memandiri manusia atas kadar akal mereka. Ini akal orang awam, akal orang salikin, akal orang yang sudah ma'rifat. Contohnya mislu la ilaha illallah. Inna lil awam laha ma'na, walisalik laha ma'na, walil arif laha ma'na. La ilaha illallah, untuk orang awam itu ada maknanya, untuk orang salikin ada maknanya, untuk orang arif ada maknanya. Nah, kalau ada orang awam batakun, mun kita berzikir la ilaha illallah tuh napa nang baik di hati. Ujar orang ini betakun lawan kita, ini orang awam, orang yang kada menuntut ilmu hidupnya, hanya tahu garis besar hukumnya. Betakun, mun aku berzikir la ilaha illallah napa nang baik di hati, ujarnya. Nah, kalau ini orangnya orang awam, unjuk lawan inya makna orang awam. Nah, la ilaha illallah itu menurut orang awam artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Nah, itu yang cocok maknanya.
Jadi belikan berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Karena orang itu ukurannya itu. Nah, datang pulang orang yang menuntut ilmu. Nah, orang ini sudah bagus hidupnya di jalan Allah, nang halal, nang haram tahu, nang haram ditinggalkannya, nang ini diambil, nang baik diambilnya. Orangnya rajin menuntut ilmu, sudah salik, nang sudah salikin. Datang lawan kita, apa nang bagus maknanya la ilaha illallah tuh dalam hati, mun kita berzikir la ilaha illallah la. Nah, lain lawan yang tadi artinya. Nah, untuk orang seperti ini bisa kita beri, kalau ikam tuh maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi bila ikam berzikir la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat. Nah, itu maknanya. Ini untuk orang yang sudah salikin. Nah, kalau orang yang sudah arif, lain lagi maknanya la ilaha illallah itu. Nah, ampun orang arif ini jangan hendak diunjuk lawan orang awam. Arti la ilaha illallah ini nang ampun orang nang arifin jangan dikasihkan kepada orang awam. Didustakannya kayaknya. Didustakannya kada percaya. Kenapa? Akalnya kada sampai ke sana. Qala Imam Ali karramallahu wajhah, haditsin nas biqadri ma yafhamun aturidu ayyukdzaballahu wa rasuluh. Ujar Sayyidina Ali, ceritakanlah kepada manusia dengan kadar yang mereka paham. Apakah kamu ingin bahwa Allah dan Rasul itu didustakan? Nah, kalau makna la ilaha illallah itu yang punya orang arif diberikan kepada orang awam, didustakannya kayaknya. Allah didustakannya. Kenapa? Karena kada sampai ke sana jenjang ilmunya, kada sampai ke sana jenjang akalnya. Jadi berilah dia ilmu, berilah dia pemahaman supaya mereka jangan sampai mendustakan Allah dan Rasul. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ilmu, baik ilmu bawah, ilmu tengah, ilmu atas, semuaan sama. Intinya adalah mendorong kita, memberi semangat kita untuk tambah ibadah kepada Allah, zahir dan batin. Zahir dan batin. Apabila kita menuntut ilmu membuat kita lemah ibadah, harus mundur, turunakan dosisnya, bisa ketinggian. Mbah menuntut ilmu tuh sembahyang dulu bagus, kulir ini sembahyang. Nanti kaji ilmu itu, yang dulunya lawan ibu bapak bakti, lawan kuitan bakti. Mbah mengaji itu wani nyari ke kuitan, wani nyari ke mama, wani nyari ke abah. Mbah mengaji ini nih. Nah, berarti tinggalkan ilmu itu kada cucuk. Karena ilmu seseorang makin tinggi, makin hormat kepada kedua orang tuanya, makin cinta, makin bakti kepada kedua orang tuanya. Kada ada ilmu yang mengajarkan merendahkan orang tua, kada ada. Kalau ada, salah. Baik nang mengajar atau nang menerima nang salah. Nah, jadi menuntut ilmu di tempat manakah, guru siapakah, bila intinya menambah gairah ibadah, menambah banyak ibadah zahir dan batin, maka ilmu itulah bermanfaat untuk dirinya. Nah, kemudian hikmah yang ke-69. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.